selalu terhubung dengan Tuhan. Ku layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Glory, hallelujah. Kau yang terbaik dalam hidupku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora la maya sora makaralamo, shikara la maya sora. Haleluya, terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya, glory, haleluya. Puji nama Tuhan, pujian ini begitu indah saudara, di mana kita selalu harus terhubung dengan Tuhan. Dan kita tidak mau melepaskan genggaman tangan Tuhan. Biar kita lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami terus dan rindukan Dia.
Saya sendiri juga suka berdoa, Tuhan, apalagi yang harus aku kerjakan, apalagi Tuhan yang Engkau mau untuk aku lakukan, baik di dalam pekerjaan, baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Kita mintakan kepada Tuhan sesuatu yang baru, sesuatu yang buat kita selalu bergairah dengan Tuhan, atau kita membuat sesuatu yang baru di mana ada sukacita, ada damai sejahtera, ada lawatan, di mana kita juga bangun mesbah dalam rumah kita. Kembali bangun reruntuhan mesbah kita. Mungkin sudah lama kita jarang berdoa, mungkin sudah lama kita tidak berkumpul dengan saudara sekandung, saudara seiman, ataupun mungkin kita jarang sekali berdoa bersama-sama. Mari saudara kita lakukan lagi di penghujung akhir zaman ini, lebih lagi melekat dengan Tuhan, lebih lagi terhubung, baik dalam doa pribadi maupun doa korporat bersama-sama. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melayani, selalu kita sertakan Tuhan di dalam doa. Puji nama Tuhan. Kemarin juga saya dengar satu teman dia bilang, Ci Maria, saya mulai lagi untuk doa keluarga. Bahkan mungkin tempatnya berjauhan, anaknya, mantunya ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Tapi bisa lewat WA ya, WA, video call bersama-sama berdoa. Ya, ditentukan setiap seminggu sekali kumpul semua anak cucu mantunya. Jadi kembali ada kegerakan doa, kembali ada pemulihan dalam keluarga, kembali kasih kita. Mungkin kita udah ada ketawaran hati, mungkin ada pertengkaran, mungkin ada banyak perselisihan, ketidakcocokan. Tetapi Tuhan bungkus dengan kasih. Mari kita bungkus dengan doa, maka semuanya akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Dan akhir zaman ini akan dimulai dari pemulihan hati bapa kepada anak-anaknya, dan hati anak kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Akan terjadi pemulihan besar-besaran. Saudara, mungkin hari ini saudara mengalami banyak masalah, banyak persoalan dalam hidup. Tidak dipungkiri ya, baik orang benar, orang fasik, pasti akan mengalami banyak sekali masalah ya. Ujian, pencobaan ya. Ada aja yang mungkin kita gak duga-duga ya saudara ya. Mungkin ada masalah-masalah, banyak hal masalah dalam kehidupan manusia. Orang fasik pun mengalami. Tetapi yang membedakan ya orang fasik dengan orang benar, mereka mengalami masalah, tidak ada solusi ya. Solusinya bukan ke Tuhan, tapi cari solusi sendiri saudara. Semalam saya ada dengar satu kesaksian ya, seorang teman kami pergi ke satu kumpulan pendoa ya saudara, terhubung namanya juga sama namanya Agape Ministry. Puji nama Tuhan. Yang saya ingat juga ada kesaksian satu orang, dia mengalami seperti yang saya alami ya, keterpurukan dalam ekonomi, dalam keluarga ya, hampir pokoknya udah sampai dia bilang hutang banyak besar, hutangnya nggak bakal ketutup. Tapi dia dikasih tahu teman, kamu ke tempat ini, kamu pergi ke tempat ini. Ya, di situ ada jawaban, ada solusi, ada pertolongan. Dia pergi ke satu tempat, namanya dia bilang tempat pengorbanan gitu ya. Dia cari gang-gang di daerah Batu Malang, dia cari gang-gang saudara. Nah, pas ketemu tempatnya, nah ya itu ya mungkin seperti orang dunia ya, jadi seperti kedukun gitulah ya saudara ya, kesuhu apa orang pintar lah saudara ya. Di situ ada satu orang China, Chonghuo, pokoknya keturunan Tionghoa lah, agama Buddha. Ada juga yang Islam dan dia Kristen juga. Dia datang ke tempat ini ya, orang pintar, karena manusia seringkali cari solusinya sendiri, cari jalan keluar sendiri pada saat kesesakan datang. Udah sampai stres dia bilang gitu, karena hutangnya, dia mengalami bangkrut, hutangnya menggunung ya, nggak mungkin kebayar lah, stres. Nah, pada waktu dia datang, dia dengar nih sama orang pintar itu ngomong, suruh ke belakang, di belakang rumahnya itu ada sumur ya, suruh nimba ya. Pas yang orang keturunan Tionghoa ini keluar dari belakang sambil cepet mukanya cemberut. Kita bingung kenapa gitu ya. Terus yang agamanya Islam juga datang ke situ ya, ngobrol sama orang pintarnya, terus ke belakang. Wah, dia bilang suruh nimbah gitu ya. Kamu minta kekayaan katanya.
udah ke belakang aja nimba. Nah di situ ada sumur ya, pada waktu ditimba dia bilang ada ikan. Nah ikan itu wajah anak-anaknya, tapi dia nggak mau, itu ngerti ya, maksudnya akan ditumbalin. Kalau kamu dapat solusi, dapat jawaban, dapat uang yang tiba-tiba melimpah, tetapi nanti anaknya ada yang sakit atau yang meninggal, ya dia nggak mau. Nah pas waktu giliran dia, ya orang Kristen ini teman yang kesaksian, dia bilang, kamu mau minta kekayaan? Enggak, saya nggak minta kekayaan, saya hanya minta untuk hutang saya selesai. Iya, kamu minta kekayaan? Enggak, saya minta cuman hutang saya selesai. Ya akhirnya dia nggak jadi ke belakang ya. Dan Tuhan akhirnya secara supranatural, saudara ya, dia akhirnya pulang dari tempat orang pintar itu. Dan sampai hari ini kalau dia cari tempatnya nggak ketemu, saudara. Yaitulah manusia mencari solusi, mencari jalan keluarnya sendiri ya. Ini aneh ya, kadang memang kuasa-kuasa kegelapan pun bisa menjadi solusi ya bagi masalah-masalah, tetapi ada tumbal, ada harga yang harus dibayar ya, mungkin kematian anaknya, istrinya ya. Itu yang ditimba itu ikan itu wajah anaknya gitu loh. Jadi mau enggak nih, harus digoreng, dimakan. Di belakang dekat sumur itu ada penggorengan, digoreng, dimakan. Nah kalau ikan ditangkap itu wajah anak yang digoreng, dimakan, maka dia akan tiba-tiba jadi kaya. Tetapi anaknya ini yang dia goreng, dia makan itu akan jadi tumbal, akan menjadi mati atau sakit-sakitan mati gitu ya saudara. Jadi saya juga baru terheran-heran ya, kok bisa ya kerja iblis sampai segitunya gitu. Mungkin kalau orang yang gelap mata udah terima aja lah, yang penting gue utang gue kebayar, yang penting gue kaya, egois ya, tidak mementingkan anak atau keluarga ya. Tapi puji Tuhannya teman saya yang Kristen ini menolak ya, dan dia akhirnya pergi dari tempat itu. Dan sampai hari ini dia kalau kembali ke tempat itu tidak ditemukan lagi, saudara. Demikian juga saya juga mengalami banyak masalah-masalah, pergumulan, tekanan ya, baik di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam hal apapun seringkali membebani ya pikiran. Kadang saya juga bisa jadi sakit ini. Saya juga bingung, kok nih sakit kok lama banget. Saya sebetulnya jarang ke dokter, anti dokter bahkan gitu ya, anti obat, anti dokter saya ini. Paling doa, perjamuan kudus gitu ya. Saya udah doa, udah perjamuan kudus, waduh batuknya kok lama banget, sakit leher, bahkan pernah hilang suara gitu ya. Lama banget saudara. Biasanya satu dokter udah sembuh. Nah inilah makanya kita nih kadang mindset pikiran kita, oh gue kalau sakit parah, gue ke dokter ini, gue disuntik, gue pasti sembuh. Nah itu kayak udah mensugesti diri ya. Saya tuh suka ngomong gini, saya kalau sakit parah, saya ke dokter ini, dia dosen di Trisakti, dosen dokter ya, kedokteran, fakultas kedokteran, dia dokter juga, dia dosen juga, dia sekolah apoteker juga. Waduh kurang apa saudara ya, hebat ya. Pokoknya kalau saya sakit parah, saya ke dia, disuntik, periksa, kasih obat, 3 hari sembuh gitu saudara. Tapi ternyata ya Tuhan itu nggak suka saya kayak mengidolakan atau meninggikan di dokter gitu kan. Udah ke dokter dia pun nggak sembuh, udah 2 dokter saudara. Ya udah Tuhan angkat tangan, ampuni aku Tuhan. Mungkin imanku kalau aku sakit berat, aku ke dokter ini gitu ya. Mulai hari ini Tuhan ampuni Tuhan, sucikan kuduskan pikiranku ya Bapak. Ya udah sekarang aku bilang aku sembuh deh, aku sehat, aku kuat, aku usir semua virus, bakteri apapun dalam nama Yesus. Ini leher bisa bersuara lagi ya, bisa tidak batuk lagi, semua reak-reak nih di paru-paru, dalam nama Yesus sembuh total ya. Nah saudara, kemarin waktu minggu lalu kita ngumpul berdoa berenam ya, itu dalam kondisi saya juga masih sakit ya, batuk, masih radang, masih nyeri ya. Nah disitulah saya merasa lemah. Kadang dari sakit itu bisa berkesinambung ya, dari sakit lemah di tubuh, bisa rohani kita atau jiwa kita ikut capek, lelah, atau dari kelelahan di jiwa, di roh juga lagi lemah, bisa keimbas jadi sakit ke tubuh, saudara. Jadi bisa berkaitan ya. Tapi saya terus doa, saya nggak pernah absen. Pokoknya Sabtu Minggu saya melayani. Kalau nggak ngumpul doa, saya pergi pelayanan.
Bahkan ke gereja yang saya layani pun dalam keadaan saya masih posisi sakit gitu ya. Tapi saya terus berjuang. Saya percaya, saya melangkah dengan iman. Ya, dan akhirnya waktu doa bersama berenam ini, Tuhan memberikan teman saya penglihatan gitu ya. Waktu doa tuh seringkali dibukakan. Kita tidak cari-cari penglihatan, tapi pada saat doa Tuhan beri penglihatan itu untuk menguatkan iman kita lagi, menguatkan hati kita lagi, menguatkan roh kita lagi. Teman saya bilang gini, "Tante, aku lihat di kiri kanan tante itu malaikat Tuhan. Di kiri kanan ada 2 tante. Satu pakai perisai, satu pakai pedang gitu ya. Lagi begini, lagi siap berjaga gitu." Waduh, iman saya kembali lagi kuat gitu ya. Tuhan, dalam keadaan aku lemah, mungkin roh jiwa tubuhku lagi lemah, lagi sakit, Tuhan kuatkan lagi dengan orang-orang sekitar yang saling mendoakan. Tuhan bukakan penglihatan bahwa ada malaikat Tuhan yang menjaga aku. Ada malaikat Tuhan yang selalu menguatkan aku. Ada malaikat Tuhan yang selalu siap ya melindungi gitu ya. Dalam posisi siaga begini ya. Ada perisai besar, dia lihat dalam posisi begini di kiri kanan Tante Maria gitu ya. Jadi saya Tuhan terima kasih ya bahwa Engkau selalu menguatkan. Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan menguatkan. Engkau tetap setia ya. Saya diingatkan firman Tuhan di dalam, kita baca sama-sama ya. Di dalam Mazmur 91. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Saya percaya bahwa kita setiap anak-anak Tuhan ada perlindungan yang khusus dari Tuhan. Pada saat kita lemah, pada saat kita nggak kuat, pada saat kita di dalam titik terendah dalam hidup kita, selalu ada pertolongannya. Tuhan sediakan malaikatnya juga untuk menolong kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kau selalu menolong, Kau mengingatkan kami bahwa selalu ada malaikat Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, memagari kami. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh kuat lagi, sehat, sembuh lagi. Dan ada kekuatan roh-Mu, dan ada sukacita, damai, sejahtera yang melimpah-limpah. Kami bisa melewati semuanya dan jadi pemenang. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kau memberikan kami penyertaan dan juga malaikat-malaikat untuk menjagai kami, memagari kami di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Upon the throne, holy is the Lord of all. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri kebenaran bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menjadi